praktek coaching menurut alur coaching Tirta untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Larastuti berperan sebagai coach. Nama saya Siti Hairunisa berperan sebagai coach. Saya Yeni Octavia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Coach Nisa di sekolah dasar, khususnya di kelas rendah, ditemukan sebuah permasalahan yang cukup perlu kita lakukan coaching. Jadi permasalahannya itu adalah kurangnya antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka itu terkadang cepat bosan, kemudian kurang fokus, dan kadang mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang lain. Tentunya hal ini juga berdampak atau berefek pada motivasi belajar mereka, dan tentu saja ini mempengaruhi hasil belajar mereka dan keterlibatan mereka di dalam kelas. Nah teman-teman, masalah ini menjadi perhatian serius karena motivasi belajar merupakan fondasi utama dari keberhasilan seorang siswa dalam pendidikan dasarnya. Untuk membantu Coach Nisa mengatasi permasalahan tersebut, maka kita melakukan coaching berikut ini. Baik Bu Nisa, mengenai permasalahan yang tadi disebutkan oleh Bu Dewi, apa sih ya Bu yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya tuh ingin siswa saya tuh lebih bersemangat lagi dan lebih aktif lagi di dalam kelas ya Bu. Karena saat ini tuh saya amati mereka itu sering sekali terlihat kelelahan, sering cepat bosan, dan kurang sekali minatnya dalam pembelajaran Bu. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu nih, hasil setelah Ibu melakukan observasi di sekolah dasar, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan siswa-siswa ini tuh kurang termotivasi dalam belajar? Mungkin jika ada indikasi ya, mungkin saja yang pertama indikasinya tuh karena metode mengajarnya saya itu masih dominan ceramah ya Bu. Terus juga kurangnya penggunaan alat peraga juga mungkin karena fasilitas yang terbatas ya Bu ya. Terus juga tidak ada aktivitas yang bervariasi, misalkan mungkin saja sambil ice breaking mungkin atau sebagainya. Jadi mungkin saja jadi siswa tuh mudah bosan gitu. Jadi siswa tuh mudah terlihat wah gitu kan, anak-anak di kelas rendah kan pengennya yang terus bersemangat ya. Semangatnya masih berkobar-kobar gitu Bu. Ya, jadi berdasarkan hasil yang saya dengar dari Ibu, mungkin penyebabnya itu karena kurangnya variasi metode dalam proses pembelajarannya ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya Bu. Karena kan yang kita tahu gitu ya, kalau kelas rendah itu lebih senang tuh yang banyak interaktifnya tuh, yang pembelajaran interaktif gitu ya, kayak banyak bergambar atau melakukan aksi secara langsung gitu kan. Itu biasanya lebih. Dan intinya itu kelas rendah itu belajar sambil bermain gitu ya Bu. Lebih senang yang seperti itu gitu ya, nggak fokus banget sampai belajar banget gitu ya. Itu mereka juga bosan gitu ya. Kadang. Apalagi masih tingkatan rendah gitu kan. Betul sekali. Bisa bagaimana kita mencoba membuat perubahan kecil terlebih dahulu, seperti aktivitas apa yang bisa membuat siswa lebih tertarik. Mungkin nanti selanjutnya bisa tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Dewi ya, mungkin nanti bakalan menyisipkan beberapa game edukatif sederhana mungkin ya Bu ya. Misalkan tebak kata atau tulis cepat atau juga ice breaking mungkin ya Bu. Terus juga mungkin nanti akan menggunakan semodelan PPT yang dulunya, ataupun media gambar, ataupun nanti mungkin jika fasilitasnya sudah memadai mungkin bisa menggunakan infocus agar bisa tertampilkan gitu video di papan tulis ya Bu.
Terus juga mungkin memberikan reward juga mungkin ya, Bu? Ya, bisa juga kali ya, Bu ya. Memberikan reward kecil ataupun mengatur waktu belajar agar dinamis, karena mungkin moodnya anak-anak mungkin ya, jadi kita harus bisa menentukan sendiri ya, Bu ya, bagaimana moodnya mereka. Nah, betul sekali menurut bumi saya. Kemudian kita baca juga menurut Jan Piaget itu sendiri bahwa usia anak-anak di kelas 1 sampai 3 itu memang usia-usia yang mereka tuh kalau belajar tuh akan lebih mudah menyerap ketika melakukan proses pembelajaran secara langsung atau melalui pengalaman secara langsung. Terus kemudian ada belajar tadi juga dan juga melalui aktivitas yang menyenangkan. Jadi memang kita tuh perlu menyusun sebuah strategi yang lebih mampu membagikan motivasi belajar mereka, tentunya tetap harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri gitu. Ada beberapa ya metode yang saya baca-baca nih ya Bu Nisa, yang bisa dijadikan referensi untuk nanti Bu Nisa membuat program permainan edukatif di dalam kelas ya gitu. Ya baik bisa, seperti emang benar sekali yang disampaikan Bu Nisa, sekali lagi memang harus menyiapkan permainan yang edukatif di dalam pembelajaran gitu ya. Memang usia mereka itu cenderung cepat bosan kalau cuma diberikan instruksi yang pasif gitu ya. Mereka tuh akan lebih senang melalui permainan-permainan. Mungkin Bu Nisa nanti bisa menyelipkan nih kayak permainan perang, teka-teki edukatif, juga permainan yang tentunya berhubungan dengan lagu, ada gerak-geraknya juga gitu. Itu kan bisa juga ya Bu Nisa. Serta permainan kelompok ya, serta permainan kelompok ya yang berbasis pelajaran dapat juga membantu siswa lebih aktif nih Bu Nisa dan menikmati proses belajarnya gitu. Selain itu juga Bu Nisa bisa melakukan penguatan positif nih ya. Jadi Penguatan yang seperti apa? iya, jadi penguatan positif itu Bu Nisa kayak memberikan penghargaan atau reward kepada siswa. Misalnya seperti tadi misalnya ya, Bu Nisa mendapatkan siswa yang dapat menjawab pertanyaan, kemudian siswa tersebut diberikan sebuah reward entah ucapan ataupun juga bisa melalui bentuk-bentuk seperti benda kayak memberikan bintang, kemudian mereka bisa mengumpulkan bintang itu, kemudian juga bisa mereka ketika mereka sedang mengumpulkan gitu ya, bisa memberikan aturan juga gitu, bisa di akhir semesternya gitu dikumpulkan kembali ke Bu Nisa dan dihitung nih siapa yang paling banyak mengumpulkan bintang itu, dan kemudian Bu Nisa juga memberikan apresiasi lainnya gitu. Tidak hanya mengumpulkan bintang, setelah mendapat itu apakah misalnya nilai plus kah atau rewardnya atau apapun itu yang menurut Bu Nisa ini karakteristik siswa Bu Nisa tuh lebih condong ke penghargaan yang seperti apa gitu Bu Nisa. Baik, kalau menurut Coach gimana Coach Kavia? Nah, selain itu juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan juga perlu ya Bu Nisa, seperti yang tadi Bu Nisa sampaikan juga, kayak meliputi ruang kelas yang warni mungkin dari latar belakang yang kita cat atau dekoratif dan nyaman. Berarti lingkungan kelasnya tuh yang menarik gitu, yang ceria gitu. Iya. Kemudian penyusunan tempat duduk yang fleksibel juga membantu kerja kelompok dan kenyamanan siswa gitu. Jadi nggak monoton itu yang di depan kayak bosan nih, kayak kalau anak kecil kan kalau duduk di depan takut ditunjuk gitu. Iya betul. Karena pasti udah mengalami waktu. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada di rolling gitu ya. Gitu. Jadi kenyamanan siswa itu yang paling utama ya. Iya betul. Kemudian ada juga penggunaan media dan alat peraga juga tadi udah disampaikan sama Bu Nisa ya. Anak kelas rendah memang mudah memahami konsep belajar itu melalui benda konkret atau benda nyata gitu Bu. Kemudian ada lagi tambahan Bu Dewi? Iya, kita juga bisa mengatur lagi nih emosional gurunya ya Bu Nisa tentunya. Berarti kontrol dari Iya. emosional saya sendiri. Betul sekali. Apapun masalah juga di luar kelas itu
ketika masuk kelas kita harus tetap semangat agar siswa juga ikut semangat, termotivasi gitu. Jadi memang semangat siswa juga harus dimulai dibangkitkan tidak hanya dari siswa sendiri, tetapi juga bisa dibantu oleh gurunya gitu ketika di dalam kelas gitu, betul kan ya Katia? Iya betul. Selanjutnya juga ada strategi pembelajaran yang interaktif nih Bu. Misalkan ada tanya jawab atau Ibu ngasih kuis, ngasih soal, jadi itu ada timbal baliknya, Ibu ada ngasih pertanyaan, siswa yang menjawab. Jadi kan nggak kayak Ibu kayak tadi metode ceramah doang gitu ya Bu. Jadi tuh anak jadi lebih aktif, lebih semangat gitu kan dari hasil tanya jawab. Berarti harus ada umpan balik. Iya, ada umpan baliknya betul. Kemudian juga ada materi kontekstual dan sesuai minat anak. Guru perlu menyusun pembelajaran yang relevan dengan dunia anak. Nah, mengenai pembelajaran yang relevan dengan anak itu, misalnya tokoh kartun favorit anak-anak itu. Misal Ibu mencontohkan kayak sejarah atau tentang Fabel juga mungkin bisa ya Bu ya. Betul, cerita Fabel, apalagi itu kan cerita anak-anak. cerita anak, pasti anak-anak juga tertarik gitu kan. Jadi kesimpulannya itu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas rendah itu memerlukan pendekatan yang menyenangkan, konkret dan emosional gitu Bu. Jadi guru perlu menjadikan fasilitator. Iya. Menjadi fasilitator Iya. dalam proses pembelajaran gitu ya. Yang kreatif dan juga peka dan memahami karakteristik anak usia dini, anak usia rendah gitu ya Kak Sina. Mungkin itu sih beberapa referensi yang kita baca ya Coach ya, yang bisa mungkin boleh dipraktikkan juga di dalam kelas gitu Bu. Mungkin dari sini, dari saran-saran dari Ibu juga ya, dari para coach, mungkin saja tadi bisa membuat permainan tebak kata atau permainan apapun itu. Yang penting di sesi belajar ini harus ada diselingi permainan. Terus juga video-video pendek. Nah, seperti tadi mungkin aja video-video dari dongeng Fabel atau dari kartun yang memang mendidik ya Bu. Betul. Kartunnya yang mendidik, yang menginspirasi. yang menginspirasi. Terus juga tadi disebutkan sistem reward. Iya. Entah itu dari tadi bintang-bintang atau reward misalkan setelah ujian semester juga ya Bu, bisa jadi. Dan terus sebagai guru, saya sebagai tenaga pendidik juga harus mengamati perubahan-perubahan kecil dari para siswanya ya Bu ya. Betul. Jadi setelah kita diskusi nih ya, menurut rencana yang akan kita lakukan gitu ya, rencana aksi nyatanya kira-kira Ibu sudah ada bayangan kah mau bagaimana gitu mungkin Tadi setiap yang minggu? seperti saya sebutkan mungkin bakal diselingi seperti reward bintang, mungkin akan diselingi seminggu sekali dikasih rewardnya. Terus juga nanti permainan edukatif mungkin bisa dilaksanakan di hari Selasa atau Kamis. Terus juga mungkin waktu dari Senin sampai Jumat setiap harinya akan membuat ice breaking sebelum memulai pembelajaran ya Bu ya. Terus ya game-game menarik dan sebagainya. Jika mereka sudah mulai terlihat kelelahan, terlihat mulai bosan, mungkin saya akan lanjutkan dengan sesi ice breaking ataupun menonton video-video ya Bu ya. Berarti memang setiap harinya itu pasti akan berbeda permainannya ya Bu, dipastikan agar supaya Tidak bosan. Iya, tidak mudah bosan gitu. Jadi kalau melihat itu, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk memastikan bahwa rencana yang Ibu jalankan ini bisa berjalan secara konsisten? Yaitu saya akan mengamati siswa, mengamati peserta didik setiap harinya ya Bu ya. Iya. Saya juga akan melaporkan hasilnya pada sesi coaching lanjutannya ya Bu. Supaya tetap berjalan konsisten ya. Supaya tetap berjalan secara konsisten. Coach ngomong.
Baik Bu Dewi dan Bu Via, sesi coaching ini itu sangat amat membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Di sini saya merasa lebih percaya diri ya. Semoga saya akan selalu percaya diri ke depannya. Harus ya. Mencoba cara-cara baru, mencoba metode-metode baru agar nantinya siswa saya semangat lagi untuk belajar ya Bu. Dari sesi coaching ini semoga nantinya ada hasilnya lagi, dan sesi coaching selanjutnya juga akan meningkatkan lagi kualitas dari diri saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nisa. Kami senang menjadi teman berpikir, tukar pikir dengan Bu Nisa. Saya yakin akan ada perubahan kecil yang akan membawa dampak bagi siswa. Semoga dampaknya ke saya dan ke siswa saya lebih positif lagi ya Bu ya. Juga konsisten. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan sesi evaluasi coaching yang telah kita lakukan tadi berdasarkan Evaluasi didaktik dan juga metodiknya. Jadi secara didaktik nih Kak, pokok pembahasannya menurut Kak Via dan Kak Nisa yang tadi kita udah bahas sih sebenarnya udah cukup relevan, dan fokusnya itu masalahnya udah diangkat ya, dan udah kelihatan gitu sebenarnya ya bahwa rendahnya motivasi belajar sesuai. Ini merupakan sebuah isu yang konseptual dan krusial dalam dunia pendidikan dasar. Pembahasannya juga cukup jelas ya, arahnya mau membantu guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mencari cara nih bagaimana metode apa saja yang cocok untuk dilakukan di kelas rendah, khususnya kelas 1 sampai 3 di sekolah dasar gitu. Dan juga kita sudah mencoba untuk mencari solusi ya, solusi yang aplikatif dan juga sesuai dengan realita di kelasnya gitu. Untuk tata bahasanya juga komunikatif ya, dan sesuai dengan konteks pendidikan. Jadi bahasa yang kami gunakan itu dari coach sendiri tuh bersifat relatif, empati juga, terus juga mendorong partisipasi aktif dari coach. Jadi saya rasa tadi saya menjadi coach itu sangat amat terbantu oleh bahasa dari coach sendiri ya Bu ya. Terus juga apa sih, tata bahasanya juga mudah dipahami juga kan ya. Terus juga fleksibel gak sih, gak terlalu kaku kan ya. Terus juga kita juga menunjukkan empati juga kan ya selama sesi coaching tadi gitu. Jadi antara coaching dan coaching itu saling berkaitan ya? Iya betul, secara pendekatan nih Kak Via, teaching coach-nya. Coaching ini menggunakan pendekatan partisipatif dan humanistik. Coach tidak memberikan solusi langsung, melainkan menggali potensi coach melalui pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya ini sejalan dengan student atau teacher educator learning, di mana guru menjadi fasilitator pendidikan atau pembelajaran gitu. Iya. Sistematika. Untuk sistematika penyampaiannya juga tadi sudah terstruktur ya dengan model Tirta, yaitu setiap tahap coaching dijabarkan secara runtut nih, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, hal ini itu memudahkan nih pembaca maupun pelaku coaching ini memahami alur proses dan hasil yang dicapai secara sistematis ya. Nah, untuk metodenya nih Kak. Ya nih, selanjutnya dengan evaluasi metodenya, yang pertama itu cara dan metode yang digunakan. Kita tadi menggunakan metode coaching model Tirta kan ya. Saya rasa ini sudah tepat tadi coachingnya, karena metode ini tuh membantu coaching saya sendiri tadi untuk berpikir mandiri dan menyusun solusi dari dalam dirinya sendiri. Jadi kan tadi saya juga bertanya-tanya karena ibu tadi kayak memberikan umpan balik seperti itu kan ya.
Jadi kan cara ini juga dinilai sangat efektif. Menurut saya juga ini sangat efektif untuk mengembangkan profesionalitas saya sebagai guru nantinya ya. Selanjutnya juga alat peraga atau media itu direncanakan secara konkret, dalam rencana aksi, di mana dalam sesi coaching, coach menyusun strategi menggunakan media seperti video pendek, alat permainan atau tebak kata, dan reward sesuai visual gitu ya Bu. Betul sekali. Selanjutnya juga tadi coach sudah melakukan pendekatan psikologis pada coach ya teman-teman. Kita sudah melakukannya dengan lama, artinya kita melakukan secara menggunakan pendekatan psikologis yang lebih empatik ya. Kita tidak menghakimi coach, juga kita memberikan coach ruang berpikir, kemudian juga menghargai pengalaman coach. Kita juga mencoba menumbuhkan rasa percaya dirinya, kemudian juga kita membuka rasa percaya dirinya coach terhadap solusi sendiri nih. Jadi kan coach tadi sudah sempat menjabarkan keinginannya ya untuk menumbuhkan motivasi siswanya itu dengan cara apa gitu kan. Sehingga setelah beliau menyampaikan pendapatnya, kita juga menumbuhkan rasa percaya dirinya melalui saran-saran kita juga yang mungkin bisa nanti membantu evaluasi pembelajaran di kelasnya gitu. Jadi suasana coaching juga terasa aman, tenang, damai ya teman-teman, dan terbuka tentunya gitu. Terus kesimpulan evaluasi akhir apa? Evaluasi akhir apa yang mau? Menurut saya dari evaluasi akhir ini ya, dari semuanya, dari awal sampai tadi akhir, praktik coaching ini tuh sangat efektif secara didaktif dan juga metodik. Jadi dapat menjadi contoh yang baik juga untuk pembelajaran reflektif guru dan meningkatkan profesionalitas dalam pendidikan dasar. Baik teman-teman, itulah tadi proses coaching dari kelompok alur Tirta dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Semoga dapat nilai yang baik. Amin. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 다음에 또